Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Di sini aku mau berbagi pengalaman ya guys, pengalaman yang aku alami selama aku di Taiwan ya guys ya. Jadi semoga kisah ini cukup aku aja yang ngalamin, semoga teman-teman yang lain nggak ngalamin nasib seperti saya ya guys. Namun sebelumnya di subscribe dulu ya guys, mohon untuk di subscribe nya ya guys ya. Gini guys, awal aku datang ke Taiwan itu 2018, akhir 2018 itu karena ingin mengubah perekonomian keluarga, karena pada waktu itu suami aku belum punya apa-apa guys, masih nol banget, jadi aku berjuang nol banget ya guys. Karena tujuan aku itu ingin agar suamiku itu bisa sukses di masa tuanya, nggak susah gitu, jadi aku rela untuk kerja di Taiwan gitu kan. Karena emang dari dulunya juga aku udah pernah ke Taiwan gitu, jadi aku pergi ke Taiwan itu dengan tujuan ingin mensukseskan keluarga agar kehidupannya lebih baik guys. Jadi aku dari tahun pertama 2019 itu aku rutin tiap bulan kirim uang ke suami, yang tujuannya adalah untuk agar suami itu bisa sukses. Nggak apa-apa aku yang berjuang, terus suami yang mewujudkan di rumah, seperti itu ya guys. Jadi awalnya itu setiap bulan itu aku kirimkan uang itu buat renovasi rumah, karena rumahnya itu dulu bocor semua kalau hujan, jadi curahnya hujan masuk semua guys, jadi kayak air masih nimba, kamar mandi itu ya juga masih sering-sering bantet seperti itu ya guys, kayak dapur belum ada gitu. Jadi perlahan-lahan dari gaji aku tiap bulan itu buat renovasi rumah, bikin dapur, bikin kamar mandi gitu kan. Jadi biar mereka itu nyaman menempatinya, itu tujuan aku guys pada waktu itu. Karena emang aku menemani itu dari nol banget guys, dari ketika suami nggak punya apa-apa sampai dia punya segalanya. Jadi terus di 2020 itu alhamdulillah renovasi rumah itu udah selesai guys. Jadi di bagian depan udah ada tempat buat jualan gitu kan, terus yang sampingnya bisa buat tidur, yang belakang dapur udah oke, terus kamar mandi udah oke gitu kan guys. Aku kan seneng yang di sini yang berjuang gitu kan, seneng banget gitu kan. Ya Allah, suami aku gitu mudah-mudahan bisa sukses, aku di sini yang berjuang gitu kan. Nah, udah selesai nih renovasi rumah, udah rapi, udah lantai juga udah keramik, tembok udah rapi, atap juga udah di plafon, pokoknya udah rapet semua. Kalau hujan udah nggak ada air masuk lagi, terus kayak sumur udah dicor gitu, jadi nggak usah nimba lagi, terus pakai mesin sanyo kan gitu. Jadi kan enak kan, udah ini hidupnya. Jadi rumah udah rapi, air udah lancar. Nah, terus kepikiran buat buka usaha. Akhirnya apa? Karena dia itu pintar di bidang internet, kayak servisan HP dia juga bisa. Akhirnya buka counter sekalian servis HP gitu. Nah, untuk sampingannya ada juga jualan gas, seperti itu guys. Ya alhamdulillah awal-awal sih ya bagus sih omsetnya ya guys ya. Dari counter itu omsetnya bagus, dari servis HP juga omsetnya bagus. Terus
dari gas itu juga bagus, karena kalau gas sama pulsa gitu kan orang sering butuh kan gitu. Jadi eh, alhamdulillah lancar gitu. Nah lepas itu terus bisa beli motor PCX gitu kan ya guys ya. Terus awal 2021 itu alhamdulillah bisa gadai tempat gitu, 2 kamar gitu, 18 juta itu dulu kan udah digadai gitu kan. Nah terus tiba-tiba guys, aku sih itu belum tahu, aku ya waktu itu tuh aku belum tahu. Jadi lepas itu tuh terus 2021 April 2021 itu ternyata dia itu menikah lagi guys, tanpa sepengetahuan aku guys. Jadi rumah 2 kamar yang aku gadaikan gitu, yang aku gadai kan, aku berpikir bisa buat tempat barang-barang kan, karena kan posisi di belakang rumah jadi kan deket ya kan guys. Nah aku tuh nggak tahu kalau dia itu menikah lagi tuh, nggak tahu. Ternyata rumah yang gadai 2 kamar itu buat ditempatin sama perempuan yang dia nikahin itu guys. Nah sejak saat itulah jadi usaha itu hancur guys, konter lenyap, kayak gas segala macam itu habis. Rupanya modal buat dagang itu dia buat modal menikah lagi guys, dengan statusnya itu bilangnya bujang, seperti itu guys. Nah aku tuh itu kan menikahnya kan April ya kan guys, 2021. Aku tahunya itu Desember 2021 karena ada temennya yang ngasih tahu aku. Aku yang bertanya, aku perasaannya di sini nggak enak. Soalnya apa? Suami aku kok nggak biasanya sih kalau dihubungi sekarang ini kok jadi susah. Di telepon susah, di chat juga balesnya lama gitu, nggak kayak biasanya gitu. Nah sebelum aku tahu nih, kan itu bangkrut itu aku tuh belum tahu kalau sebenarnya dia menikah lagi, itu saya belum tahu guys. Lah akhirnya itu apa, aku ngemodalin dia lagi buat buka lagi di tempat lain, nyewa di luar gitu kan guys. Nah di konter baru itu ya dia bersama perempuan itu, tapi saya nggak tahu guys, belum tahu itu. Nah terus pas bulan Desembernya itulah mungkin temennya ini kasihan sama aku, karena aku cuma dimanfaatin, yang di sini berjuang mati-matian buat kebahagiaan masa depan bersama, tapi suami yang di Indonesia menyalahgunakannya dengan nikah diam-diam sama perempuan lain, dan hasil kerja aku dinikmatin bersama gitu guys. Lalu dia ngasih tahu sama aku, Mbak, apakah Mbak belum tahu? Lah aku kan bingung, emang tahu apaan? Loh Mbak, suami Mbak ini kan sudah menikah lagi, udah lama. Loh kenapa kamu baru ngomong? Saya itu gak enak mau ngomong, ntar dikirain saya ikut campur urusan orang gitu. Tapi aku ngelihat mbaknya ini kasihan. Kasihan karena dibohongi oleh suami. Uang tiap bulan dikirimin, tapi yang di sana dimakan bareng sama perempuan lain gitu. Nah dari situlah akhirnya aku telepon ke suami. Awalnya nggak ngaku kalau dia udah menikah lagi, tuh nggak ngaku. Terus aku kan bertanya sama dia, kenapa kamu lakukan ini? Aku udah berjuang mati-matian di sini, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kalau kamu nggak suka sama saya, balikin aku ke orang tuaku, ke keluargaku, baru kamu
nikah sama orang lain. Jangan seperti itu. Nggak ada kok di dunia ini perempuan yang rela dimadu, tuh nggak ada. Aku kan bilang seperti itu. Nah, akhirnya perempuan itu dibalikin ke orang tuanya, dicerai karena cuma nikah siri kan. Nah, dia berjanji gak akan ngulangin lagi, bersumpah di atas Al-Quran, demi Rasulullah, demi Allah, segala macam disebut. Tapi sumpahnya itu cuma buat mainan. Nah, di tahun 2022 kembali dia menikah lagi, guys. Terus konter yang baru itu ambruk, usaha ikannya ambruk juga. Jadi kan habis. Dia kan ya itu karena emang kita modalin seberapapun banyaknya uang, kalau suami tidak sungguh-sungguh menjalankan usaha, apalagi dibarengi dengan main perempuan, nggak akan pernah yang namanya hasil, guys. Nah, terus karena 2022 itu dia menikah lagi kan, bulan Juni. Dia menikah lagi kan karena dia tujuannya mau adopsi anak waktu itu katanya. Karena orang yang dinikah itu hamil di luar nikah, katanya cowoknya kabur, nggak tanggung jawab. Nah, dia kasihan mau ngadopsi anaknya. Seperti itu, guys. Nah, ketika dia nikahin perempuan hamil itu, aku masih bertahan 3 bulan, guys. Tapi setelah 3 bulan ini aku nggak mau. Karena apa? Dia terus-terusan bilang ke saya suruh menerima perempuan itu. Ya oke, kalau dia itu punya penghasilan. Lah yang saya yang cari uang, kok saya yang suruh nerima perempuan itu? Ya aku lebih baik aku stop transferan. Aku bahagiaan diri sendiri. Itulah kisah aku seperti itu, guys. Jadi sampai sekarang aku lebih memilih bertahan di Taiwan sebelum aku sukses. Alhamdulillah anak aku udah selesai kuliah dan sekarang sudah bekerja. Aku senang banget, bangga banget gitu. Karena dia satu-satunya penyemangat aku. Dan insya Allah kalau sudah ada waktu longgar, aku lebih baik ngurus perceraian, entah nanti dari sini atau setelah pulang. Seperti itu, guys. Itulah kisah saya. Semoga teman-teman tidak mengalami hal yang seperti ini, ditipu oleh suami sendiri. Kerja 4 tahun nggak ada apa-apanya, guys. Semua cuma dibohongin, tinggal kertasnya doang. Seperti itu, guys, kisah saya. Bila mana ada kata-kataku yang kurang berkenan, minta maaf yang sebenarnya, guys, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.